Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau disingkat IPAS. Kelas 6 Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah, halaman 33 sampai dengan halaman 42 Kurikulum Merdeka. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang kedua, yaitu cerita tentang Indonesia kita. Pembahasan lengkapnya pada semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silakan buka bukunya, perhatikan pada halaman 33. Topik yang B, macam-macam perlawanan. Pertanyaan esensialnya. Yang pertama, bagaimana perjuangan para pahlawan dalam mengusir penjajah? Maka alternatif jawabannya atau pembahasannya adalah perjuangan para pahlawan Indonesia dalam mengusir penjajah penuh dengan keberanian, strategi, dan pengorbanan. Contohnya adalah Pangeran Diponegoro memimpin perang Diponegoro antara tahun 1825 sampai 1830 dengan taktik gerilya melawan Belanda. Perang ini menjadi simbol perlawanan terhadap penindasan kolonial. Soal yang kedua. Perang apa yang terjadi di daerah kalian saat terjadi penjajahan? Maka untuk jawaban dari soal nomor 2 ini disesuaikan dengan tempat tinggal siswa atau peserta didik. Contohnya adalah di Surabaya dan Yogyakarta itu terjadi perang Jawa. Kemudian di Sumatera Barat itu terjadi perang Padri. Kemudian yang ketiga, apa manfaat mempelajari cerita sejarah perlawanan terhadap para penjajah? Alternatif jawabannya adalah yang pertama, mengetahui peristiwa dan kejadian di masa lampau. Yang kedua adalah menanamkan rasa nasionalisme. Yang ketiga, sebagai media pendidikan dan pembelajaran. Kemudian yang keempat, menghargai jasa pahlawan. Serta yang kelima, sebagai sumber inspirasi dan motivasi untuk menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya pada halaman 36, pertanyaan diskusi. Yang pertama, bagaimana strategi Pangeran Diponegoro dalam melawan pasukan Belanda? Maka alternatif jawabannya adalah saat perang Pangeran Diponegoro menerapkan taktik gerilya dengan cara menyerang secara tiba-tiba dan memutuskan jalur pengiriman makanan bagi pasukan Belanda. Pertanyaan yang kedua, bagaimana sikap Belanda saat melakukan perundingan dengan Pangeran Diponegoro? Alternatif jawabannya adalah saat datang ke tempat perundingan, Belanda berbuat licik dengan menangkap Pangeran Diponegoro dan mengasingkannya ke Makassar, Sulawesi Selatan, sampai beliau meninggal di pengasingan pada tahun 1855. Selanjutnya, yang ketiga, apa yang menjadi Perang Jawa termasuk The Great War menurut orang Eropa? Alasannya, karena Perang Jawa berhasil membuat Belanda sampai mengerahkan 50.000 tentaranya. Yang keempat, apa manfaat yang bisa diambil dari kejadian di atas? Alternatif jawabannya adalah Perang Jawa membangkitkan semangat nasionalisme dan kesadaran akan pentingnya persatuan dalam melawan penjajah. Yang kedua, Perang Jawa merupakan simbol perlawanan rakyat Jawa terhadap penindasan dan ketidakadilan
yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda. Yang ketiga, taktik perang gerilya yang digunakan oleh Pangeran Diponegoro menjadi inspirasi bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia di masa mendatang. Selanjutnya pada halaman 37, pertanyaan diskusi. Apa yang memicu terjadinya perang Padri? Alternatif jawabannya adalah perang Padri bermula dari pertentangan antara kaum adat dengan kaum agama atau kaum Padri terkait praktik keagamaan dan menimbulkan peperangan. Pertanyaan yang kedua, apa yang menyebabkan pasukan Padri membuat Belanda kewalahan? Alternatif jawabannya adalah Tuanku Imam Bonjol membuat strategi perang gerilya sehingga berhasil mengacaukan pasukan Belanda. Soal yang ketiga, mengapa setelah Perang Jawa, pasukan Tuanku Imam Bonjol mengalami kekalahan melawan tentara Belanda? Alternatif jawabannya adalah setelah memerangkan Perang Jawa, pasukan Belanda ditarik ke Sumatera Barat untuk melawan kaum Padri dan menguasai wilayah Sumatera Barat. Yang keempat, apa manfaat yang bisa diambil dari kejadian di atas? Maka alternatif jawabannya adalah Perang Padri menunjukkan pentingnya persatuan di tengah perbedaan. Kemudian strategi dan taktik gerilya dalam Perang Padri menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya untuk melawan penjajah dan ketidakadilan. Serta selanjutnya, Perang Padri memperkuat identitas budaya Minangkabau dengan mempertahankan nilai-nilai adat dan agama yang menjadi ciri khas masyarakatnya setempat. Selanjutnya pada halaman 38, setelah membaca teks masa pergerakan nasional, jawablah pertanyaan berikut pada buku tugas kalian. Yang pertama, apa peran Sumpah Pemuda dalam mempersatukan para pemuda dan pemudi di Indonesia? Alternatif jawabannya adalah mempersatukan pemuda dan pemudi Indonesia untuk mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Pertanyaan yang kedua, apa yang akan terjadi jika semangat bersatu kurang dimiliki oleh bangsa Indonesia pada masa penjajahan? Alternatif jawabannya adalah jika semangat bersatu kurang maka penjajah sulit dikalahkan dan kemerdekaan sulit dicapai. Selanjutnya pada halaman 40. Setelah membaca teks kedatangan penjajahan Jepang, jawablah pertanyaan berikut pada buku tugas kalian. Yang pertama, apa saja peninggalan atau bukti sejarah penjajahan Jepang yang ada di daerah kalian? Maka untuk penjawaban soal ini disesuaikan dengan tempat tinggal peserta didik. Misalkan untuk peserta didik di daerah Jakarta, bahwa pada tanggal 4 Maret 1942, Batavia yang sekarang dikenal sebagai Jakarta berhasil dikuasai Jepang. Pertanyaan yang kedua, dilihat dari alasan kedatangan Jepang, mengapa Indonesia menjadi daerah sasaran penjajahan Jepang? Maka alternatif jawabannya adalah karena Indonesia kaya akan bahan mentah seperti minyak bumi dan batu bara. Selain itu, wilayah Indonesia juga banyak produksi pertanian yang dibutuhkan tentara Jepang. Jumlah rakyat Indonesia yang banyak dimanfaatkan oleh Jepang untuk membantu perangnya. Selanjutnya pada halaman 41, soal yang pertama. Apa yang sudah dilakukan para pejuang untuk mengusir para penjajah? Alternatif jawabannya adalah melakukan perlawanan dengan peperangan dan berunding. Selanjutnya soal yang kedua. Sikap apa yang bisa kalian teladani dari Pangeran Diponegoro,
Tuanku Imam Bonjol, dan pahlawan nasional lainnya. Alternatif jawabannya adalah sifatnya adalah kegigihan, pantang menyerah, dan memiliki nasionalisme yang tinggi. Soal nomor 3. Apa manfaat yang bisa didapatkan dari mengetahui perjuangan dalam melawan penjajah ini? Maka jawabannya adalah bisa menjadi contoh dan teladan yang baik untuk semangat belajar. Karena kemerdekaan Indonesia diperoleh dari perjuangan pahlawan. Maka menjadi tugas pribadi untuk menjaganya. Yang keempat, apakah menurut kalian para pahlawan ini sudah dihormati dan dihargai? Mengapa? Jawabannya adalah ya. Jadi untuk menghormati jasa para pahlawan, nama para pahlawan diabadikan sebagai nama jalan. Keluarga pahlawan kemerdekaan diberikan penghargaan oleh pemerintah. Kemudian dibuatkan tempat peristirahatan khusus yakni Taman Makam Pahlawan. Selanjutnya soal nomor 5. Apa upaya yang bisa dilakukan untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan saat ini? Alternatif jawabannya adalah belajar dengan sungguh-sungguh, dan yang kedua adalah mencintai produk dalam negeri. Pada halaman 42, apa yang sudah aku pelajari? Yang pertama, Perang Diponegoro dan Perang Padri merupakan salah satu contoh dari bentuk perlawanan kedaerahan rakyat Indonesia terhadap para penjajah. Yang kedua, perlawanan kedaerahan belum memicu persatuan dan kesatuan seluruh Indonesia, sehingga menyebabkan gagalnya perjuangan melawan Belanda. Yang ketiga, kaum terpelajar menggunakan strategi modern, yaitu melalui kekuatan organisasi yang menjadi awal pergerakan nasional. Yang keempat, peristiwa Sumpah Pemuda merupakan janji pemuda-pemuda Indonesia untuk bersatu berjuang menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia. Demikianlah video pembahasan untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 6, halaman 33 sampai dengan 42. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.